Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali pada saat ini dapat bersama-sama di acara ibadah kita bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisda. Pada saat ini kita bersyukur karena kembali dapat bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan dengan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan untuk memulaikan acara ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang lokasi dalam takhta kediaman surga, terima kasih Tuhan, karena kembali pada saat ini kami anak-anak-Mu Engkau telah kumpulkan untuk dapat memperoleh kekuatan surga. Dan kami bermohon kiranya Engkau Roh Kudus dapat menuntun kami pada seluruh kebenaran tentang kehendak-Mu yang dapat terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang memiliki sukacita, damai yang sejati dalam dunia ini sambil kami menantikan kedatangan dua kali. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawahnya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat tebus kami. Amin. Baik saudara yang kekasih, pada sepanjang minggu ini, seperti kita sudah hanya mempelajari satu peristiwa ya, apa yang telah terjadi di tanah perjanjian setelah bangsa Israel hampir dapat berkata-katanya menguasai, ya sudah membagi-bagikan tanah mereka. Dan kita lihat ada satu peristiwa konflik yang terjadi antara 2,5 suku di sebelah timur dengan 9,5 suku yang ada di sebelah barat, ya, di depan sebelah barat Sungai Yordan. Dan kita sudah banyak mempelajari sepanjang minggu ini ya tentang konflik yang telah terjadi, dan saat ini kita akan melihat tentang bagaimana resolusi konflik tersebut telah dapat diperoleh. Dan pada saat ini mari kita lihat ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita ya. Kisah Yosua pasal 22 mengajarkan beberapa prinsip penting dalam menyelesaikan konflik. Baik itu dapat menjadi satu prinsip baik dalam keluarga kita, dalam di jemaat atau gereja, maupun dalam masyarakat. Yang pertama, ketika ada sesuatu yang terlihat salah, maka kita harus segera berkomunikasi, bukan memendam dugaan, asumsi-asumsi kita miliki, lalu kemudian akhirnya bisa meledak. Kalau bisa diselesaikan, mari kita segera berkomunikasi, bicara baik-baik. Sikap tidak peduli atau acuh tak acuh justru memperbesar masalah. Dan andai saja suku-suku di wilayah timur mengkomunikasikan maksud pembangunan mezbah yang mereka dirikan setelah mereka kembali ke tanah warisan mereka ya, di Sungai Yordan. Kalau mereka katakan ini bukan mezbah tapi ini tugu peringatan, maka kesalahpahaman besar itu mungkin dapat dihindari. Kemudian kita juga dapat lihat poin kedua, meski kita merasa yakin dengan penilaian kita, waduh ini udah benar nih apa yang kita pikirkan gitu ya, kita tidak boleh cepat menarik kesimpulan ya. Penilaian dan kesimpulan itu dapat melihat hal yang berbeda. Nah, suku-suku di barat itu terlalu mudah percaya pada desas-desus dan menilai saudara-saudara mereka yang di sebagian timur Sungai Yordan itu telah murtad. Karena itu masalah nyata maupun sekedar dugaan harus dibicarakan terlebih dahulu sebelum kesimpulan atau keputusan dibuat. Tapi mereka langsung begitu mereka mendengar desas-desus, mereka langsung siap untuk berperang. 9,5 suku di bagian barat Sungai Yordan ya. Dan inilah kita lihat, jangan cepat menarik kesimpulan. Poin ketiga, bahwa demi memelihara persatuan, kita harus bersedia berkorban dan mencari solusi. Sebagaimana suku-suku di barat ini, katakanlah waktu mereka berbicara dengan 2,5 suku yang mereka anggap murtad, mereka bilang, jangan sampai kalian murtad, kalau mau ya, kalau kalian pikir kalian itu berada di luar tanah perjanjian, mari ambil saja, tinggallah bersama-sama dengan kami di sebelah barat. Jadi mereka rela berkorban, yang kata lainnya, walaupun mereka sudah siap-siap untuk berperang, tapi pada saat utusan-utusan itu datang untuk berbicara dengan 2,5 suku, mereka rela untuk berkorban, mengorbankan tanah warisan mereka untuk dapat didiami bersama. Yang penting jangan sampai ada yang murtad, dengan kata lainnya. Jadi sebagaimana suku-suku di barat rela menawarkan sebagian tanah mereka bila lokasi geografis telah menjadi sumber kesalahpahaman. Jadi ada yang berani berkorban dalam mencari solusi. Berikutnya kita lihat bahwa bila kita dituduh, walaupun tuduhan itu benar atau salah, kita dipanggil untuk memberikan jawaban yang lembut dengan kerendahan hati ya. Jawaban yang penuh amarah atau tuduhan balik itu hanya memperkeruh keadaan, memahami terlebih dahulu sebelum menuntut untuk dimengerti. Ya, dengar lebih dahulu ya, adalah jalan menuju perdamaian. Dan poin berikutnya, bahwa ketika kesalahpahaman pada akhirnya terselesaikan, kita lihat seperti peristiwa dalam Yosua 22,
maka kita dapat bersuka cita dan memuji Tuhan, ya. Sebagaimana umat Israel melakukannya setelah memahami motif suku-suku di timur. Oh, ternyata bukan mendirikan mezbah, tetapi mendirikan tugu peringatan. Nah, mereka kemudian tidak ragu-ragu untuk mengakui bahwa mereka telah salah menilai, dan kemudian bersuka cita dan bersama-sama memuji Tuhan. Akhirnya, jika suatu pihak benar-benar murtad, umat Tuhan tetap harus menegakkan kesetiaan pada firman Tuhan, ya. Kesatuan, ya. Kesatuan tidak boleh digunakan untuk menutupi kesalahan. Karena kita ingin baik-baik saja, supaya kita damai-damai saja, ya. Kesalahan kita biarkan. Oh, nggak boleh begitu, ya. Kesetiaan kepada firman Tuhan adalah hal yang utama, ya. Kesatuan tidak boleh kita gunakan untuk menutupi kesalahan. Namun, tindakan disiplin jika ada pihak yang bersalah, ya. Di firman Tuhan, di kitab perjanjian baru banyak berbicara, ya, tentang apa, ya, tentang bagaimana caranya kalau ada yang berdosa di antara kita. Jangan langsung kita langsung hukum seketika. Kalau bisa kita balikan lebih dahulu, 4 mata lebih dahulu. Jika tidak, panggil orang lainnya, dan jika tidak, panggil orang yang lebih banyak, baru dikomitekan. Jangan langsung begitu ada dengar desas-desus kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, wah, kita langsung pecat dia atau disiplin, ya. Bukan, ya. Tindakan disiplin, pelajaran kita dapat kita lihat, ya, mengajak kepada kita bahwa tindakan disiplin itu harus menjadi langkah terakhir setelah upaya komunikasi, rekonsiliasi, dan pendampingan pastoral sungguh-sungguh telah dilakukan, ya. Jika tidak, lakukan lebih dahulu, ya. Lakukan prinsip-prinsip rekonsiliasi seperti yang dituliskan dalam kitab Matius, ya. Nah, betapa berbeda kondisi jemaat kita jika prinsip-prinsip sederhana ini diterapkan secara konsisten, ya. Jadi inilah, ya, pada saat ini kita dapat melihat bagaimana, puji Tuhan, ya, satu konflik yang telah terjadi dalam Yosua 22 dapat diselesaikan, ya. Dan ini, kalau kita berbicara tentang konflik di dalam Alkitab, itu banyak sekali konflik yang telah terjadi, ya. Dan itulah sebabnya di bagian tambahan ini mungkin kita dapat mulai bahwa konflik itu sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, sebagai pendeta, ya. Seringkali kalau ada yang datang untuk berkonsultasi atau untuk dapat berkomunikasi atau membawakan sesuatu dengan saya secara pribadi, ya, anggota, ya, bukan hanya tentu saja di Amerika, tapi di mana saja, bukan hanya saya sebagai pendeta, tapi banyak pendeta, biasanya datang anggota, kalau datang, ya, ataupun banyak perbicaraan kita dapat dikategorikan dalam 3 hal. Yang pertama, untuk dapat memperoleh mungkin nasihat-nasihat tentang apa yang akan dilakukan, kebijaksanaan apa yang akan dilakukan, ya, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau ada masalah tentang apa yang saya harus lakukan dengan tantangan percobaan setan, ya, masalah dosa tingkat lain. Dan yang ketiga, seringkali yang dihadapi oleh para pendeta itu adalah bagaimana mengatasi konflik dalam jemaat, ya. Konflik itu begitu apa? Mau gereja yang besar, gereja kecil, gereja yang makmur, atau apapun, di mana saja di seluruh dunia itu, kita selalu akan menghadapi konflik. Konflik itu tidak dapat dihindarkan. Kenapa? Karena kita manusia itu memiliki banyak perbedaan, ya. Kita dapat berbeda dari latar belakang kita, kebudayaan kita, suku yang berbeda mungkin, ya. Dan bukan itu saja, tingkatan pendidikan yang berbeda, lalu apalagi tingkatan ekonomi yang berbeda, dan kebutuhan yang berbeda. Dan pada saat kebutuhan yang berbeda itu disatukan, misalnya di keluarga ataupun di gereja atau dalam masyarakat, maka opini dapat berbeda, latar belakang yang berbeda dapat membentuk pemikiran saya, opini saya yang dapat berbeda dengan orang lain, ya. Dan itu sebabnya konflik itu tidak dapat dihindarkan. Dan kita semua, entah Anda itu siapapun, seorang pendeta sekalipun, saya dapat berada dalam satu konflik juga, ya. Karena ide saya mungkin dapat berbeda. Dan yang kata lain, ya, satu statement bagus yang dikatakan oleh Wayne Dyer, dikatakan bahwa konflik cannot survive without your participation. Artinya konflik tidak akan bisa bertahan tanpa partisipasi Anda. Artinya kita semua dapat berada dalam satu konflik, ya, karena kita semua memiliki ide-ide yang berbeda, pandangan-pandangan yang berbeda, dan pada saat kita menyampaikan pandangan kita, berpartisipasi dalam satu diskusi, ya,
di rapat atau apapun, di keluarga atau apa, maka bisa terjadi apa? Bisa terjadi konflik. Dan konflik ini juga bahkan dapat terjadi karena asumsi orang tidak dapat membaca pikiran kita kan. Pada saat saya mengungkapkan satu ide, satu opini, orang mungkin tidak, atau satu tindakan sekalipun, orang mungkin tidak dapat membaca pikiran saya, apa yang menjadi motivasi saya. Dan karena mereka tidak bisa membaca, maka mereka dapat bisa berasumsi, loh kenapa ini kok tante jadi begini ya, atau saudara ini, saudara itu kenapa jadi berubah. Kita seringkali berasumsi, dan pada saat kita berasumsi tersebut, itulah seperti peristiwa dalam Yosua pasal 22, mereka berasumsi pada saat mezbah didirikan oleh 2,5 suku di bagian timur Sungai Yordan, mereka langsung berpikir, wah ini mezbah korban untuk korban bakaran, mereka murtad. Tidak boleh sembarangan kita buat apa mezbah, hanya boleh yang ditentukan oleh Tuhan di Silo, ya, di Shiloh atau di Silo. Ini asumsi, dan ini dapat berbahaya. Ya, saya ingat satu kisah yang sangat baik sekali ya, dapat sehubungan dengan persepsi tersebut, ada dikisahkan oleh Stephen Covey, penulis dari Seven Habits of Highly Effective People. Suatu waktu dari satu hari Minggu dia berada di subway di New York, ya, di kereta bawah tanah di New York. Pada saat dia dan duduk, ini zaman dahulu orang-orang mungkin belum punya mobile phone waktu itu ya, orang masih buka koran, surat kabar, baca surat kabar. Orang-orang diam-diam semua di subway itu. Tiba-tiba pada saat mereka tiba di satu station, masuklah seorang bapak dengan 3 anak, dengan 3 anak yang kemudian terjadi adalah mereka dapat duduk, bapak tersebut duduk, anak-anak pada mulai duduk, tapi kemudian anak-anak itu menjadi resah, lalu mereka mulai lari-lari, dan pada saat mereka lari kiri kanan di kereta yang sudah berjalan tersebut, kereta bawah tanah yang berjalan, mereka menyenggol orang kiri kanan, orang yang sedang baca, tiba-tiba surat kabarnya terbang begitu ya. Jadi Stephen Covey di samping orang itu, aduh kenapa ini anak-anak ini kok gak diajar untuk dapat mengetahui sopan santun di kereta bawah tanah begini. Kenapa dibiarkan ayahnya cuma duduk termenung saja? Kenapa gak dipanggil ke anaknya duduk tempat duduk yang ada di samping ayahnya? Tapi ayahnya itu seperti sedang berpikir dalam pemikiran yang dalam, sampai akhirnya Stephen Covey dia pada saat itu dia gak sabar lagi, dikatakan, sorry sir, Tuhan, tolong apa bisa kira-kira Tuhan dapat suruh anak-anak Anda itu dapat duduk di samping Anda supaya mereka tidak mengganggu orang lain. Lalu tiba-tiba setelah orang ayah tersebut mendengar apa yang dikatakan Stephen Covey, oh iya ya, oh sorry betul sekali, saya baru tahu, ini saya baru sadar anak-anak saya itu dalam keadaan ini, saya mohon maaf. Ayah tersebut berkata, saya mohon maaf karena saya tidak memperhatikan tindakan mereka. Saya tidak melihat kegelisahan yang ada dalam anak-anak saya. Saya mohon maaf. Dia minta maaf kepada Stephen Covey dan orang-orang. Saya mohon maaf. Kami baru dari rumah sakit dan anak-anak ini baru saja melihat ibu mereka yang baru saja menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ibu mereka baru saja meninggal dunia, dan saya masih terbeban dengan pikiran tersebut. Saya mohon maaf karena saya tidak dapat menjaga anak-anak saya untuk tidak ribut dalam kereta bawah tanah tersebut. Jadi pada saat sang ayah berkata demikian, berubahlah pemikiran semua orang, ya, Stephen Covey dan semua yang ada di kereta bawah tanah. Jadi berubah, mereka merasa apa yang dapat kami lakukan? Apa yang dapat kami lakukan untuk membantu Anda? Apa yang dapat kami lakukan untuk membantu anak-anak Anda yang sedang dalam kesedihan, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk mengatasi kesedihan mereka, makanya mereka ribut saja, lari kiri kanan, resah dan lain sebagainya. Jadi inilah, seringkali konflik itu terjadi karena asumsi. Oleh sebab itu pelajaran kita di sepanjang minggu ini katakan, mari kita berdialog, mari kita berdiskusi baik-baik, mari kita mencoba mendengarkan pihak sebelah, ya, apa yang dapat dikatakan oleh pihak sebelah dengan kerendahan hati dan lain sebagainya, ya. Itu sebabnya dapat kita katakan seperti Max Lucado dikatakan bahwa konflik itu tidak dapat terhindarkan, pasti akan ada konflik, tetapi pertempuran adalah pilihan. Kalau kita berada dalam suatu situasi konflik, poinnya adalah apakah kita langsung mau berperang, atau kita bisa memiliki satu hal yang lebih baik daripada berperang. Mungkin kita dapat berdialog, berkomunikasi, ya. Berkomunikasi dapat melakukan yang
yang terbaik untuk menghindari peperangan. Firman Tuhan mengetahui, ya. Firman Tuhan mengetahui bahwa konflik ini tidak dapat dihindarkan. Firman Tuhan mengatakan bahwa ada orang yang tidak mau bahkan untuk berdamai, ya. Tidak mau berdamai. Misalnya Roma 12 ayat 18 kita dengar, ya. Sedapat-dapatnya jika memungkinkan, ya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kita harus mengusahakan, ya. Kita harus mencari tahu kenapa orang lain ini jahat sekali sama kita, ya. Kita nggak bikin apa-apa, kok dia serang kita terus, ya. Sedapat-dapatnya mungkin kita ingin memiliki kehidupan kita mengusahakan kehidupan damai, ya. Tapi itu hanya diusahakan. Kenapa? Karena mungkin ada orang yang suka untuk dapat diperdamaikan dengan kita. Ada juga orang yang tidak mau sama sekali berdamai dengan kita. Tapi minimal dari pihak kita harus dapat mengusahakan perdamaian, hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Inilah poin yang berikutnya, bisa kita lihat Efesus 4 ayat 3 katakan, berusahalah. Jadi harus kita usahakan, ya. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Untuk mencari perdamaian harus diusahakan. Kita jangan mencari peperangan. Yang kita cari adalah perdamaian. Ibrani 12 ayat 4 kembali ke kata berusaha, ya. Berusahalah, ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, menerima damai sukacita surga, kita yang harus mengusahakan hidup damai dengan orang lain. Orang lain mungkin gak mau hidup damai dengan kita, ya. Orang lain maunya hidup damai dengan diri mereka sendiri, atau selfishness, atau mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Tapi bagi kita, umat Tuhan, kita harus berusaha mengusahakan perdamaian. Walaupun sukar seringkali, ya, apalagi dengan dunia zaman sekarang ini. Satu statistik yang cukup menarik di Amerika Serikat ini, saya nggak tahu di Indonesia, tapi di Amerika, ya, kalau Anda memiliki tetangga, ya, 7 dari tetangga Anda, ya, dari 10, kalau misalnya Anda memiliki 10 tetangga yang dekat dengan Anda, ya, 7 tetangga Anda, lebih dari 7 dengannya. Lebih dari 7 itu mungkin tidak senang dengan Anda, atau tidak senang satu dengan yang lain, ya. Statistik daripada Learning Tree ini katakan bahwa mayoritas, lebih daripada setengah, 3/4 dari 4 tetangga-tetangga itu tidak saling memiliki hubungan damai, ya. Tidak saling memiliki hubungan. Kita dapat usahakan, kita dapat berbuat baik, ya. Seperti saya selalu katakan, ya, ada tetangga-tetangga saya yang di apartemen ini, ya. Entah bagaimana kok sengit terus mereka dengan kita, ya. Mungkin karena saya nggak tahu apa salah saya, apa mungkin saya nggak merasa pernah melakukan kesalahan dengan mereka, tapi mungkin karena mereka pikir semua orang yang kulitnya berwarna mungkin sifatnya begini, mungkin ada rasisme dan lain sebagainya. Tapi itulah, ya, kita tidak bisa menghindari 3/4 tetangga itu tidak saling akur, tidak saling suka untuk berdamai satu dengan yang lain. Dan inilah manusia, ya. Kita memang dari sono, dari sifat asal, ya, manusia itu suka untuk berdamai. Sifat dasar manusia itu bukan untuk berdamai, tapi kalau kita merasa disakiti atau kita memiliki asumsi kita telah disakiti, maka kita menaruh dendam. Itulah sifat dasar manusia, bukan untuk berdamai. Di dalam dunia yang berdosa, kita memiliki sifat bukannya damai, tapi dendam. Kejadian 27 ayat 41 katakan bagaimana Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Dan begitu juga saudara-saudara Yusuf, ya, pada saat setelah mereka menjual Yusuf sebagai budak, dan kemudian Yusuf di Mesir, lalu kemudian Yusuf untuk beberapa saat berhasil bertemu kembali dengan saudaranya dan berdamai dengan saudaranya, bawa kembali keluarganya, orang tuanya dan saudara-saudaranya di Mesir. Tapi begitu ayah mereka meninggal, waduh, apa yang dikatakan oleh saudara-saudara Yusuf? Ini mereka katakan dalam Kejadian 50 ayat 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang kita telah lakukan kepadanya. Itulah, ya, asumsi manusia itu bukan untuk damai, tapi untuk melihat kalau ada kesalahan atau kesalahan terjadi, maka dendam itulah yang utama. Tapi inilah, ya,
pelajaran kita sepanjang minggu ini. Ya. Pelajaran sepanjang kita untuk konflik resolution, kita sudah pelajari banyak hal. Apa yang kita harus lakukan, bagaimana kita harus memiliki, membuka komunikasi, ya, memiliki kelemah lembutan, bukan memadamkan api harus dengan apa? Harus dengan air, ya, dengan kalimat yang lemah lembut dan lain sebagainya. Tapi ada 2 poin lagi yang dapat kita tambahkan, ya. Bagaimana tentang konflik resolution, menyelesaikan konflik, solusi, menyelesaikan konflik yang sering kali terjadi dan tidak dapat kita hindarkan. Yang pertama adalah kita harus memiliki keberanian untuk berdamai. Kita diminta untuk mengusahakan perdamaian, dan untuk mengusahakan kita harus memiliki apa? Keberanian, ya. Menegur seseorang karena dosa atau kesalahan, ya, membutuhkan keberanian dan harus dilakukan dengan sangat apa? Dengan sangat hati-hati, ya. Pelajaran kita sudah katakan atau perjanjian baru banyak berbicara tentang kalau ada saudaramu yang berdosa, datangi mereka 4 mata, jangan langsung bawa langsung ke komite jemaat, bukan, ya. Kita harus dapat dengan keberanian menegur kesalahan tersebut, ya. Galatia 6 ayat 1 katakan, Galatia 6 ayat 1 katakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, harus memiliki keberanian. Jangan, dia orang yang berpengaruh, dia orang yang banyak membantu gereja, udah kita diamin aja lah dosanya. Jangan. Kita harus memiliki keberanian untuk memimpin orang yang bersalah, orang yang berdosa ke jalan yang benar. Tapi bagaimana caranya? Itu yang penting, ya. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jangan kita mencoba untuk menuntun orang lain, kamu jangan sampai berdosa begini, tapi kita sendiri yang melakukan dosa tersebut. Hati-hati, ya. Baliklah kita yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ini poin pertama, keberanian untuk berdamai. Yang kedua, perlu kerendahan hati untuk berdamai. Perlu kerendahan hati. Apa artinya? Kita membutuhkan kerendahan hati dalam menyelesaikan konflik, ya. Gantinya kita dalam konflik kita pikir siapa yang benar, siapa yang salah. Ini ada 2 anggota nih bermasalah nih, ya. Bagaimana cara? Saya pergi, kita harus cari tahu, ya, siapa yang salah, siapa yang benar. Bukan begitu. Kita usaha atau fokus kita adalah bagaimana caranya untuk berdamai. Bukan untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita harus mendengarkan secara aktif, ya, memiliki empati, memiliki perasaan seperti mereka yang sedang apa? Yang dalam konflik tersebut, memiliki pemahaman dan dengan mengakui kalau kita bersalah, dengan kita yang bersalah, ya, bukan sebagai orang yang mencoba untuk mengusahakan perdamaian. Tapi kalau kita berada dalam konflik, maka fokus kita bukan untuk siapa dia mesti salah atau saya yang salah, dia yang benar atau saya yang benar. Tapi apa? Kita harus saling mendengarkan dengan empati, pemahaman dengan mengakui kesalahan dan prasangka, asumsi-asumsi kita sendiri yang akan meredakan ketegangan dan membuka jalan bagi kompromi, bagi pertumbuhan dan hubungan yang lebih kuat, ya, daripada menutup dialog dengan kesombongan saya yang benar, kamu yang salah, atau sikap defensif kita, ya. Ini perlu rendah hati, ya. Dalam kerendahan hati maka memungkinkan kita untuk melihat perspektif lain orang lain sebagai hal yang valid juga, bukan sebagai ancaman. Dan sebab itulah kita dapat mengubah konflik menjadi hal yang dapat diselesaikan bersama. Efesus 2 ayat 23 katakan apa? Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, ya, membantu termasuk menyelesaikan masalah, ya, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Milikilah keberanian, milikilah kerendahan hati, dan sadarlah bahwa kita telah menerima kedamaian. Tuhan telah memberikan kepada kita pendamaian, ya. Kita yang berdosa telah didamaikan dengan Bapa oleh sebab Yesus Kristus yang mendamaikan kita. Kita telah menerima pendamaian karena konflik ini seharusnya menyebabkan saudara dan saya itu tidak dapat masuk kerajaan surga. Tapi kita telah menerima pendamaian tersebut, dan sekarang setelah kita menerima perdamaian, kita harus sebagai anak-anak Tuhan harus mempertahankan, mengusahakan, ya,
kita harus pertahankan, kita usahakan. Walaupun kita tidak bisa paksa orang lain untuk berdamai, tapi kita harus mempertahankan kedamaian yang sudah ada, ataupun mengusahakan kedamaian itu ya. Itulah sebabnya Efesus 4 ayat 32 sampai Efesus 5 ayat 1, yaitu sambungannya, katakan apa? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak Allah yang kekasih. Ya. Itulah sebabnya kembali kita diminta apa? Kembali kita malah bermegah dalam Kristus. Kita telah menerima pendamaian itu. Dan kalau demikian, kalau kita telah menerima pendamaian, maka haruslah kita ramah. Ya. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kiranya ini dapat menjadi satu perenungan ya bagi kita semua, agar kita dapat ya menyelesaikan konflik dengan fokus pada perdamaian, bukan pada siapa yang benar, siapa yang salah, dan kita memiliki keberanian untuk menyelesaikan masalah tersebut dan memiliki kerendahan hati, agar supaya damai surga yang sudah diberikan pada kita dapat terus jadi bagian kita dan dapat terus kita salurkan kepada sesama kita. Saya bagi dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudari kekasih dalam Yesus Kristus yang masih bersama-sama, puji Tuhan kita dapat pelajari pelajaran kita pada saat ini, dan kita akan menutup acara ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berkasih dalam tahta kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kembali pada saat ini kami dapat bersama-sama mempelajari firman-Mu yang mengajak kami semua untuk memiliki keberanian untuk menyelesaikan konflik dan memiliki kerendahan hati agar konflik tersebut dapat diselesaikan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah ini menjadi satu pelajaran yang membawa kami untuk selalu melihat bahwa Engkau telah memberikan damai surga kepada kami, dan biarlah kami dapat mempertahankan dan mengusahakan damai itu dengan hidup damai dengan sesama kami, di keluarga kami masing-masing, di jemaat kami masing-masing, atau gereja kami masing-masing, dan di masyarakat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah juga hamba percaya akan menyertai kami semua pada saat ini, menyertai seluruh umat-umat Tuhan yang ada sedang menukar kepala saat ini. Dan kami hamba juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di jemaat Kristus, bagi para pemimpin-pemimpin jemaat kami, ketua-ketua jemaat kami. Hamba berdoa bagi Ketua Yamin Siotan, Ibu Ellen Foni, kiranya penyertaan Tuhan terus menjadi bagian mereka. Demikian juga Ketua Lalaki, Angli Lalaki, dan Lucy Lalaki Soputan, penyertaan Tuhan kiranya terus menjadi bagian mereka. Demikian juga Ketua kami lainnya, kami berdoa bagi Ketua Aaron dan Stacy Manopo, Paume, kami berdoa kiranya Tuhan menyertai mereka. Demikian juga Ketua Jini Nainggolan Sensolar, Tuhan akan selalu menyertai mereka dengan pendeta-pendeta tulus yang ada di California saat ini. Kiranya Tuhan keluarga yang hamba telah sebutkan, dan juga yang lain yang tidak sempat hamba sebutkan, kiranya berkat-berkat surga akan terus menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar dalam jawab doa kami. Inilah doa dan permohonan yang telah hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat Nebus kami. Amin. Terima kasih saudara sekalian, sudah bersama-sama sampai bertemu kembali di pertemuan ibadah kita pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.